Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video tentang bagian-bagian otak beserta penjelasan fungsi-fungsinya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu otak. Otak merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Otak terdiri atas beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang mempengaruhi sistem kerja berbagai organ tubuh. Secara umum, otak terdiri dari 3 bagian utama, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Ketika bagian-bagian otak tersebut tersusun lagi atas struktur yang berbeda. Otak depan tersusun atas cerebrum, talamus, hipotalamus, dan kelenjar pituitari. Otak tengah tersusun atas tektum dan tegmentum, sedangkan otak belakang tersusun atas cerebellum, pons, dan medula. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian otak cerebrum. Cerebrum ini atau juga disebut korteks cerebral adalah bagian otak yang berukuran paling besar dan terletak paling depan dari bagian-bagian otak lainnya. Cerebrum berfungsi untuk mengontrol perilaku yang sebelumnya telah dipelajari manusia, seperti pusat kesadaran, kecerdasan, ingatan, keinsafan, dan interaksi kesan. Namun secara khusus, fungsi cerebrum tersebut ditunjang oleh 4 bagian yang terdapat padanya. 4 bagian tadi yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipital, dan lobus temporal. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagian otak yang bagian tengah yang dinamakan talamus. Talamus sendiri adalah bagian otak yang berukuran 1 inch yang terletak di bagian pusat otak manusia. Otak ini bisa menerima hampir semua informasi sensorik dari panca indera, kecuali penciuman akan memasuki bagian otak ini untuk diproses sebelum akhirnya dikirim ke area sensori yang terdapat di cerebrum. Dengan kata lain, talamus berfungsi sebagai pusat penerus impuls dari panca indera ke cerebrum. Yang ketiga, tepat di bawahnya talamus, ada yang bagian otak bernama hipotalamus. Bagian ini memiliki fungsi penting sebagai pusat koordinasi sistem saraf autonom yang mengendalikan kestabilan suhu tubuh, selera makan, lapar dan haus, tekanan darah, metabolisme karbohidrat dan lemak, mengatur keseimbangan jumlah cairan, tingkah laku hingga pola tidur. Selain itu, hipotalamus juga dapat mengontrol fungsi tertentu pada kelenjar pituitari yang terletak di bawah otak. Yang keempat, saya akan menjelaskan apa itu kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar endokrin yang terletak di bagian paling bawah dari cerebrum, tepatnya di bagian sini. Antara hipotalamus dan kelenjar pituitari ini dihubungkan oleh sebuah tangkai kecil. Kelenjar ini menghasilkan berbagai macam hormon yang berfungsi untuk mengendalikan kelenjar-kelenjar lain terdapat di seluruh tubuh manusia. Yang kelima, bagian otak tektum dan tegmentum. Tektum dan tegmentum adalah bagian otak 2 bagian yang menyatu pada otak tengah. Keduanya itu terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama kolikuli superior yang berfungsi sebagai pusat pengatur gerak bola mata. Yang kedua, kolikuli inferior yang berfungsi sebagai pusat auditori. Dan yang ketiga, sekelompok syaraf yang bekerja mengatur tonus otot dan postur tubuh seseorang. Yang keenam, saya akan menjelaskan bagian otak cerebellum atau yang biasa disebut otak kecil. Cerebellum sendiri adalah bagian otak yang letaknya tepat berada di bawah locus occipital atau otak besar. Bagian otak ini mempunyai struktur yang sangat mirip dengan otak besar, tapi yang memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Fungsi cerebellum ini adalah sebagai pusat pengendali keseimbangan tubuh, mengatur sebagian gerak motorik dan koordinasi gerak antar otot. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan bagian otak pons, tepatnya di bawah lobus temporalis. Pons sendiri itu
berfungsi sebagai jembatan penghubung yang membawa impuls dari otak besar ke otak kecil. Letaknya di sini ya, di bawah lobus temporalis. Dan yang kedelapan, medulla oblongata. Medulla oblongata. Medulla oblongata tepatnya di bawah pons. Terletak di antara sumsum tulang belakang dan otak. Fungsi bagian otak ini adalah untuk mengatur denyut jantung, tekanan darah, sekresi ludah, pernapasan, batuk, dan bersin. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bagian otak, yaitu batang otak, tepatnya di sini. Batang otak itu adalah sebutan untuk bagian belakang otak yang merupakan kesatuan antara medulla oblongata, pons, dan otak tengah. Fungsinya sendiri adalah untuk meneruskan rangsangan impuls ke otak besar dan menyilangkan serat kortokospinal. Untuk diketahui, penyilangan serat kortokospinal yang terdapat di batang otak ini membuat tubuh kiri dikendalikan oleh otak kanan dan sebaliknya. Nah, demikian penjelasan tentang bagian-bagian otak dan fungsinya. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa sebagai pusat koordinasi tubuh, otak kira ternyata memiliki bagian-bagian yang begitu kompleks, baik ditinjau dari struktur maupun fungsinya. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf bila ada penjelasan yang kurang lengkap atau yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.